AudioJungle. Baik, perkenalkan saya Abdurrahman Aziz. Di sini membantu Coach Umar sebagai moderator. Insya Allah nanti saya bagian akhir-akhir dan awal pembukaan ini. Baik, di sini teman-teman nanti insya Allah akan dipaparkan, akan dipresentasikan tentang bagaimana pemula dalam jangka 4 bulan itu bisa ekspor. Sukses ekspor lah itu intinya. Jadi teman-teman nanti silakan disimak dan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya teman-teman butuhkan. Nanti kebutuhannya apa, silakan satu orang satu penanya. Yang kami utamakan nanti orang yang raise hand. Raise hand yang artinya itu udah ada itu Mas Andi, Mas Irfan. Nah ini udah pada angkat tangan. Insya Allah nanti bisa diambil 7 sampai 10 biasanya. Dan ada yang di chat, nanti insya Allah akan dibacakan sama Coach Umar sendiri dan akan dijawab juga sama Coach Umar. Baik, tidak berlama-lama, waktu saya persilakan sama Coach Umar. Maka Coach. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Encang, Encing, Babi, Pak Di, Budi, Hande, Tolan, Andri, Tawani. Semuanya deh, saya panggil semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Di sini banyak sekali ya. Dari tadi, dari Sabang sampai Merauke, aku lihat ya. Ada dari Sandy, Irfan Hadi, Pak Han, Pak Ul Asmi, Pak Disanto, Pak Ismail, dan semuanya. Mohon maaf, saya tidak bisa sebut satu-satu. Dan salam kenal, perkenalkan nama saya Umar Tanu September atau biasa disingkat dengan UTS, manggilnya biasanya Coach UTS. Saya selaku praktisi dan pakar eksportir. Jadi saya sebagai eksportir daun pisang, Pak, receh banget sebenarnya. Jadi daun pisang doang bisa menjadi cuan di situ, dan yang penting adalah bermanfaat buat orang banyak. Dan juga saya juga proses sekarang mau ekspor briket ya, briket sisa. Jadi briket sisa, dan alhamdulillah sudah mulai proses-proses. Dan di sini saya juga sebagai founder dari exporyou.com. Mohon maaf di sini sedikit ini ya. Exporyou.com ini adalah kelas untuk belajar ekspor dari pemula sampai ekspor. Dari yang nanti nggak bisa ekspor sampai berhasil ekspor. Ya, Anda nggak salah dengar, memang sampai berhasil ekspor. Kenapa? Karena pendampingannya nanti itu lifetime, seumur hidup, dan tidak kita tinggal. Ya, jadi nanti teman-teman kalau sudah join kelas exporyou.com itu akan kita dampingi setiap hari, bahkan setiap menit kita dampingi bagaimana setiap konsultasinya dan dengan saya sendiri. Jadi nanti akan saya dampingi, bahkan kalau nanti sudah levelnya sudah dealing sama si buyer, saya akan lebih intens dengan member Exporyou di situ. Nanti kayak gimana cara dealnya, cara nge-dealingnya, solusinya, dia minta kayak gini, nanti kita akan bantu, terutama saya yang akan bantu dalam artian memberikan solusi yang sesuai dengan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman eksportir saya yang lainnya. Dan juga di sini sebagai nanti, jadi saya tidak lepas ya, jadi saya tidak terpas untuk memberikan tutorial terus kemudian saya terpas hello, no, tidak. Tetap nanti saya berikan tutorial, ada videonya, diakses kapanpun, dan juga akan saya dampingi sampai berhasil ekspor dan sampai kapanpun. Tapi saya tidak akan bahas itu dulu ya. Jadi nanti di sini saya akan memberikan materi pada teman-teman tentang materi ekspor ini. Jadi nanti kita akan belajar ekspor untuk pemula menurut pengalaman saya dan juga para member Exporyou yang sudah berhasil ekspor. Jadi kan lagi member Exporyou yang sudah berhasil ekspor. Jadi ada rahasia atau tips, bukan rahasia ya, karena rahasia nggak akan saya sebarkan. Jadi ini tips-tips untuk teman-teman belajar ekspor untuk pemula. Bagaimana supaya caranya nanti supaya kurang dari 4 bulan teman-teman bisa berhasil ekspor asal mau action di situ ya. Nah, sebelum saya mulai untuk memperkenalkan istilahnya untuk ekspor-ekspor ini, saya cuma mau bertanya pada teman-teman nih. Dari 100 orang lebih ini yang join hari ini, apa sih motivasi teman-teman kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada kenceng atau apapun, tiba-tiba kok aku pengen ekspor kayak gitu. Kenapa ya? Teman-teman, kenapa kok ada niatan pengen ekspor? Coba silahkan jawab di kolom komentar. Aku nanti akan mencoba membaca. Kenapa sih motivasi teman-teman pengen ekspor itu? Biar nanti, karena
kalau nanti teman-teman nggak termotivasi, percuma masuk ekspor. Kenapa? Mendingan kita duduk-duduk aja, main yang naik gerak turun, atau main yang ya pakai handphone yang istilahnya yang kayak ditangkap itu murah banget gitu kan. Silahkan kayak gitu. Tapi saya pengen tanya pada teman-teman, kenapa sih ekspor itu kan yang jelas harus ke lapangan. Teman-teman harus ke lapangan. Yang jelas seperti itu. Yang kedua, ekspor itu kalau kita ngomong cuan, ada cuannya di situ. Tapi pertanyaan saya, kenapa kalau teman-teman memilih ekspor? Yuk, aku pengen lihat di sini ya, di kolom komentar. Oke. Kemerdekaan penghasilan dan membahagiakan orang tua. Ya, baik. Biar dapat cuan untuk bisa berbuat banyak, dari Pak Umar, sama seperti saya namanya. Dari Pak Rahmat Sanola, mengembangkan potensi sumber daya alam di sekitar lingkungan saya. Oke. Selain dari Bu Yuliana, selain untuk dapat cuan juga memberi kebermanfaatan untuk orang lain. Bagus. Iskandar, dari Pak Iskandar, penasaran dengan cuannya, katanya bisa jual dengan harga tinggi di luar sana. Memang nanti akan aku kasih insight-nya ya, contohnya. Jadi biar masa sih kayak gitu, nanti aku akan kasih buktinya ya. Dari Pak Fajar Palembang, dia tetap hidup. Emang sekarang nggak hidup, Pak? Emang Bapak Fajar nih lucu nih, biar tetap hidup. Emang Pak Fajar sekarang oke lah, biar tetap hidup. Ya, kalau bisa jangan tetap hidup, Pak, menghidupi orang lain juga. Jadi jangan coba hidup ibu di hidupnya Pak Fajar, tapi juga menghidupi orang lain juga di situ ya. Terus kemudian ada dari Magelang, membuktikan ke keluarga bahwa saya bisa sukses karena sekarang diinjak-injak harga diri dan dituduh tidak karena oke, frontal banget, saya nggak bisa bahas di sini. Yang jelas teman-teman, untuk siapa ini Magelang Putri ya, balas hinaannya dengan bantu mereka. Insya Allah mereka akan lebih sakit karena mereka akhirnya Anda bantu nanti dengan kesuksesan Anda. Itu aja deh. Mau bawa produk desa bisa sampai dikenal dunia, Abu Bakar Janur. Oke, siap. Banyak sekali di sini motivasinya, yang ada pengen cuan, pengen tetap hidup, pengen tetap apapun di sini ya. Jadi banyak sekali manfaat motivasi dari teman-teman. Dan aku sharing satu di sini, aku akan berbagi pada teman-teman di sini. Sebenarnya sebentar. Nah, aku pengen berbagi pada teman-teman di sini ya. Untuk awal dulu deh di sini sebelum aku berbagi yang lain. Jadi ini adalah insight nanti ya, atau ide, atau one set, atau apa ya. Yes, pokoknya tiba-tiba ada kemudian aha gitu ya nanti ya. Jadi ini adalah insight komoditas ekspor yang cuannya hingga miliaran. Tapi kenapa kita harus ekspor? Yang pertama, kita ngomong cuan ya, pasti ada cuannya di situ ya. Insya Allah kalau misalkan bisa kontaineran, biasanya profitnya lebih gede ya. Yang kedua itu berkelanjutan. Jadi kalau kita ekspor itu misalkan kita dapat satu buyer saja dan dia cocok dengan bapak atau ibu dan juga cocok dengan produknya, biasanya mereka akan meminta ngirim produknya bapak itu ke mereka setiap bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun, dan itu berkelanjutan, dikontrak malah gitu loh. Jadi malah bapak ibu itu dikontrak, tidak seperti mohon maaf kita jualan online dan akhirnya apa yang terjadi, kita ketika mau dapat buyer lagi kita cari buyer baru, tapi sementara kalau di ekspor Anda cukup satu kali aja, kalau sudah deal dan bagus, mereka akan minta terus berkelanjutan untuk ngirim ke negara mereka seperti itu. Dan yang ketiga adalah sosial efeknya gede. Nanti dengan ekspor itu Anda bisa membantu warga sekitar Anda, karena ketika orderannya gede, yakin deh supplier itu atau Anda itu pasti nggak akan bisa bekerja sendiri. Anda pasti membantu, butuh bantuan tenaga kerja, bisa mempekerjakan tetangga, bisa mempekerjakan teman, bisa mempekerjakan ponakan atau siapapun yang butuh pekerjaan waktu itu. Jadi sosial efeknya gede. Tidak hanya pekerja aja, bahkan kita misalkan butuh supply yang banyak, kita bisa minta kerjasama dengan petani atau nelayan yang ada di sekitar kita dan untuk membantu supply produk tersebut. Dan jadi sosial efeknya gede ya, intinya gitu. Jadi ketika ada orderan gede itu nanti kita bisa kerjasama dengan banyak pihak dan kita bisa berbagi rezeki di sana. Oke, yang keempat itu bisa diwariskan. Kenapa saya ngomong bisa diwariskan? Karena ekspor ini ya, siapa nih coba-coba sini. Oke.
saya mute dulu semuanya. Jadi ekspor itu bisa diwariskan ya. Kenapa saya ngomong bisa diwariskan? Karena ekspor itu tidak harus memiliki keahlian khusus. Karena Anda cukup memiliki 3 keahlian umum saja, yaitu apa? Bisa baca, bisa tulis, dan berani ngomong. Udah, pokoknya ada 3 itu, PD, bisa baca, bisa tulis, dan berani ngomong, sudah Anda bisa ekspor. Dan itu bisa diwariskan ke anak, istri, semuanya. Tanpa keahlian khusus. Beda kalau Anda sebagai IT, maka Anda harus mengerti bahasa pemrograman yang belum tentu istri Anda bisa meneruskan itu. Anda seorang desainer atau arsitek, belum tentu istri Anda bisa meneruskan itu atau anak Anda bisa meneruskan itu. Karena itu keahlian khusus gitu loh. Sementara kalau ekspor itu bisa diwariskan. Itu kenapa kok saya mempunyai alasan kenapa teman-teman kok harus ekspor. Kemudian ada mitos-mitos yang kadang-kadang menurut saya itu nggak benar ya tentang orang ekspor, akhirnya orang itu males lah, mungkin jadi minder ketika ekspor. Yang pertama, ekspor itu katanya ribet. Siapa bilang gitu kan? Kalau ribet itu biasanya Anda ngerjakannya tidak berurutan. Dari sini kemudian mencelat sana, mencelat sini, bolak-balik. Itu karena Anda tidak memiliki alurnya. Makanya ribet di situ. Yang kedua, ada yang bilang ekspor itu harus modal gede. Siapa bilang? Ada banyak member ekspor yuk, termasuk saya sendiri, itu modalnya tidak sampai 5 juta. Nggak sampai 3 juta, nggak sampai, ada yang bahkan modalnya cuma member ekspor itu modalnya cuma kopi dan cemilan dan internet yang jelas ya, supaya untuk bisa cari buyernya di situ. Jadi supaya gitu aja, sebenarnya ekspornya nggak modal gede, yang penting nanti ada caranya bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan supplier dan juga dengan buyer. Kemudian yang ketiga, kita ada mitos yang katanya ekspor itu harus menguasai produksi. Nggak harus, Pak. Jadi kita tadi ya, misalkan tadi ada kayak saya lihat ada yang chat ya. Nanti kalau aku temu bayarnya, aku mau nanam jahe. Saran saya tidak harus, Pak, Bu. Kenapa? Karena kalau Anda ketemu buyer menanam jahe, satu, prosesnya lama. Anda harus menunggu itu panen dulu. Buyer nggak akan mau nunggu. Yang kedua, ketika nanti Anda mau misalkan produksi jahe, itu ribet, resikonya gede. Kenapa? Ya kalau panen, kalau enggak, gitu kan. Maka dari itu tidak harus menguasai produksi, cukup kerjasama dengan orang yang menguasai produksi, yaitu produsennya, ya kan, dengan suppliernya. Misalkan kita ekspor ikan, berarti dengan nelayan kita kerjasamanya. Kalau misalkan produk-produk kerajinan tangan, itu kita kerjasama dengan UMKM, makanan-makanan UMKM kita kerjasama dengan UMKM. Kalau misalkan dengan pertanian, maka kita kerjasama dengan petani. Jadi tidak harus. Jadi kadang-kadang saya juga heran ya. Saya pernah saya pernah kunjungan ke pabrik Coco Fiber gitu. Di TikTok aku upload gitu kan. Banyak yang menanyakan, kok cara membuat Coco Fiber kayak gimana? Lah, saya bukan produsennya. Saya itu waktu itu mau coba ekspor Coco Fiber gitu. Jadi tidak harus menguasai produksi dan itu bisa kok. Saya pun bukan petani pisang, tapi saya bisa ekspor daun pisang. Dan saya bukan pengusaha briket, tapi saya bisa untuk ekspor briket. Jadi tidak harus ya. Tapi kalau teman-teman sudah memiliki produksi, sudah memiliki produknya, ya nggak apa-apa, terusin aja. Tapi yang belum, tidak harus ya, tidak harus memiliki produksi tersebut. Yang keempat, ada yang bilang kita harus menguasai pelabuhan. Kalau enggak itu kita akan dipalak. Itu mah gampang. Serahkan aja ke teman kita yang namanya forwarder, itu beres. Jadi nggak akan terjadi kita dipalak-palak yang kayak gitu ya. Yang kelima, komoditas harus memiliki nilai tambah. Tidak harus, bahkan limbah pun seperti saya itu pernah ekspor daun pisang, itu pun bisa kok diekspor. Tapi kalaupun Anda sudah memiliki nilai tambah, seperti kerajinan tangan, misalkan furniture, misalkan makanan-makanan yang sudah diolah, itu tidak masalah. Tetap aja ekspor. Maksud aku adalah buat teman-teman yang misalkan belum punya pandangan, itu tidak harus kok harus yang produk yang memiliki value, tidak harus. Karena luar negeri itu juga malah nyarinya produk-produk raw material, bahan mentah, kayak kelapa, kayak serbuk kayu, kayak misalkan sayur-sayuran, itu mereka butuh gitu loh. Jadi tidak harus yang nilai tambah. Dan ini beberapa contoh komoditas yang bisa kita ekspor. Ini contoh ya, bukan berarti nanti teman-teman harus cari ini di lapangan. Kalau memang nggak ada ya nggak usah. Kalau ada ya silakan dimanfaatkan. Yang pertama, debok pisang
Ada orang bilang debok pisang ini nggak ada harganya. Memang, karena debok pisang ini kalau di tempat saya itu dibuang, dipakai untuk pakan ternak, nggak dijual, dibuang sia-sia. Sementara debok pisang itu kalau di Amerika itu harganya 6 sampai 8 US dollar per kilo, itu harga jual mereka. Tapi kalau kita bisa jualnya ke mereka ya kurang lebih 20.000 per kilo, harga FOB. Apa itu harga FOB? FOB itu free on board atau harga sampai pelabuhan pemberangkatan di pelabuhan kita. Kalau kita Perak, Tanjung Perak, kita di Priok, Tanjung Priok, kayak gitu ya. Jadi sesuaikan dengan pelabuhan terdekat Anda. Kemudian ekspor satu kontainer itu kalau misalkan 20 feet aja itu bisa muat 15 ton. Berapa potensi cuan profitnya itu nanti Anda hitung sendiri aja. Yang jelas ada cuannya. Ada juga nih limbah pohon pisang. Nah, ini yang punya saya nih. Jadi daun pisang kalau di Jawa, ini kita ngomong Jawa ya, Jawa Timur di tempat saya, itu harganya sekilonya sekitar 3 sampai 5 ikat. Itu harganya cuma 4.000. Jadi kurang lebih 3 sampai 5.000 per kilo. Per kilo. Sementara di Jepang itu satu lembarnya, satu lembar nih, bukan 1 kilo. Satu lembar itu terjual 200.000. Sementara di kita kalau jual ke buyer itu bisa sampai 80.000 per kilonya. Berarti cuannya berapa? Ya kurang lebih adalah nanti ya pokoknya ekspornya kalau satu kontainer itu bisa muat 8 ton. Jadi ya kurang lebih adalah puluhan sampai bisa ratusan juta kalau misalkan teman-teman mau ekspor daun pisang. Kemudian pisang Cavendish ini di Indonesia harganya murah ya 5 ribuan, tapi kalau di luar negeri itu bisa 23 sampai 27.000 per kilo. Ekspornya kalau misalkan satu kontainer itu bisa muat sampai 7 ton dan cuannya nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Ada yang pohon kelapa di tempat teman-teman yang daerah pesisir ini pasti banyak sekali ya. Ini dulu digunakan kalau kita untuk nyapu atau mukul anak yang nakal. Jadi ini sapu lidi ini bisa digunakan di negara-negara berkembang juga seperti Afghanistan, India, Pakistan ini lagi banyak banget diminati ya. Sementara kalau di negara kita itu harganya cuma 4 ribuan per ikat. Jadi seperti ini cuma 4.000. Sementara di luar negeri itu per ikatnya 20 sampai 23.000. Bayangin berapa ratus persen itu keuntungannya. Seperti itu ya. Kalau satu kontainer yang 20 feet itu bisa muat sampai 5.000 ikat. Berarti Anda bisa hitung berapa cuannya. Ya, di situ. Kemudian batok kelapa di Indonesia ini sering dibuang kalau kita mau ekspor karena mereka juga butuh untuk pembuatan briket arang, itu kita bisa jual ke luar negeri itu bisa sampai 7,8 juta per ton. Ekspornya bisa sampai 17 ton. Kalau untuk yang 20 feet berapa potensi cuan profitnya nanti Anda hitung sendiri aja karena ini terbatas waktu, jadi kita percepat aja. Ini cuma intermezzo sebelum teman-teman belajar yang lebih teknis. Kemudian ada serabut batok kelapa atau cocoa fiber. Ini beda sama cocoa Bristol ya. Tadi aku lihat ada yang mau ekspor cocoa Bristol ya. Yang saya jelas ini lebih halus, lebih kuat yang cocoa Bristol ya. Ini lebih ringkih ya. Kalau orang Jawa bilang lebih smooth, lebih apa ya? Lebih pendek juga, gampang putus kalau ini. Tapi ini dipakai oleh orang luar negeri untuk matras kalau di Cina. Kalau di Eropa digunakan untuk jok mobil mewah mereka kayak Mercy, BMW, Porsche kayak gitu-gitu ya. Ini banyak digunakan untuk jok mobil mereka. Di negara kita ini cuma dihargai 2.700, bahkan sekarang di bawah ini kalau saya pernah terakhir saya sudah nggak main cocoa fiber lagi ya. Jadi nggak tahu yang terakhir mungkin sekitar 2.200 setahu saya. Ini harganya di Indonesia. Sementara harga FOB-nya, harga sampai pelabuhan pemberangkatan, serabut kelapa ini kurang lebih 100% keuntungannya. Harganya bisa dijual 100%. Markup-nya bisa sampai 100%. Jadi kita bisa jual sampai 5.600 atau 5.000 per ton. Per kilo. Atau per juta per tonnya, jadi sekitar 5.600 atau 5 juta per ton. Sementara kita kalau satu kontainer bisa sampai 10 ton di situ. Kemudian apalagi ini yang bisa kita ekspor? Contohnya limbah padi. Teman-teman yang ada di daerah pedesaan seperti saya yang banyak pertaniannya, sekam padinya ini kalau ada di petani itu kan biasanya ditaruh di pinggir, dibuang, dibakar gitu kan. Kalau di Indonesia ini bisa di luar negeri kita bisa ekspornya itu sekitar harganya 3 ribuan per kilo.
Sementara kita belinya itu sekitar 1.000 per kilo dan atau dibakar, biasanya suruh ngambil. Jadi ekspornya bisa satu kontainer aja bisa sampai 12 ton, itu bisa kebayang aja berapa keuntungannya teman-teman kalau cuma ekspor sekam padi yang nggak ternilai harganya. Kemudian ada limbah kayu. Nah, ini tadi ada perkataan yang bagus, ini tadi lagi hot-hotnya di member ekspor yuk, grup ekspor ada yang mau ekspor serbuk kayu, karena ini serbuk kayu ini bisa digunakan untuk bahan wood pellet, bisa digunakan untuk wood pellet, dan wood pellet ini sekarang lagi ngetren karena ini digadang-gadang untuk pengganti batu bara. Jadi ini lebih bagus, bukan lebih bagus, sorry, lagi ngetren ya, lagi trennya lagi bagus, dan bahannya itu serbuk kayu. Dan kalau di Indonesia kita jualnya cuma 5.000 per kilo. Sementara kalau di luar negeri bisa sampai 172.000, luar biasa itu. Ekspornya bisa sampai 10 ton dan Anda bisa hitung lagi cuannya kayak gitu kan. Ah, ini lagi tampak. Nah, teman-teman ya kalau misalkan di teman-teman yang ada pengusaha tampak, ya coba dibantu deh karena di Tampak Desa pasti teman-teman coba lihat aja. Harganya cuma 15.000 per biji. Sementara kalau di luar negeri itu bisa sampai harganya itu 4.200.000. Ini realitanya ada memang. Jadi di luar negeri sana ada marketplace yang jual tampah ini, bambu wooden ini bisa sampai 4.200.000. Sementara kita jualnya berapa? Kita cuma jual 500.000 aja udah laris keras. Udah laris keras 500.000 per kilo. Berapa keuntungannya ini? Coba kayak gini kan? Ini kalau misalkan bisa ekspor itu bisa sampai 5.000 biji per satu kontainernya dan berapa potensi cuannya. Ini juga buah-buahan yang banyak disenangi oleh orang luar negeri dan paling familiar yaitu manggis. Manggis ini adalah buah primadona di sana. Kenapa saya bilang primadona? Ini beda dengan kita ya. Kalau kita durian ya. Kalau mereka primadonanya itu manggis. Manggis itu harganya di Indonesia itu 10.000. Dan aku pernah upload di TikTok aku juga Maret September. FOB manggis itu di luar negeri itu bisa sampai 199.000 per kilo. Kok bisa? Iya. Karena di UK aja, di Inggris, itu harga manggisnya itu bisa sampai 900.000 per kilo. 900.000 hanya untuk manggis yang harganya cuma sampai 20.000, nggak sampai di Indonesia. Bayangin harganya itu luar biasa berkali-kali lipat. Jadi kita bisa jual sampai 199.000, ekspor satu kontainer manggis itu bisa muat sampai 8 ton. Dan ini ada cara hitungnya ya, bagaimana kok bisa 8 ton, bagaimana tadi kok bisa 12 ton, bisa sampai 5.000 ikat, itu ada cara ngitungnya, tidak asal-asal. Nanti di kelas ekspor yuk aku ajarin ya. Kita coba yang ini deh. Manggis yuk kita coba yuk. Tadi kita cuma ini aja sih. Apa namanya? Cuma hitung sendiri ya, coba kita manggis. Kita coba yang terakhir ini sebelum kita ini lanjut ke materi selanjutnya. Manggis misalkan kita bisa jual 190.000 deh. Kemudian dikurangi modalnya kita 20.000. Jadi kita ada margin untuk omset pertamanya itu 170 juta. Kalau dikalikan 8 ton, itu kalikan 8.000 kalau bisa ekspor satu kontainer. Maka kita satu kontainer, wow, bisa sampai 1,3 M hanya ekspor buah manggis seperti ini ya. Jadi ini adalah beberapa insight, ide, inspirasi buat teman-teman kalau misalkan mau ekspor yang bahan mentah, yang raw material, tidak harus bahan yang sudah jadi seperti manggis ini. Dan intinya adalah nanti Anda itu semuanya, siapapun Anda, maupun Anda wanita, laki-laki, pengusaha, karyawan, satpam, anak muda, tadi ibu-ibu, emak-emak, semua itu bisa ekspor. Dan semua bisa diekspor, tidak harus yang saya sebutkan tadi. Bisa bebas, mau yang apapun bebas ya, pokoknya teman-teman itu bisa diekspor. Yang penting tahu cara mengetahui ini dijual di mana, negara tujuannya mana, dan ada bayarnya, itu yang penting. Dan lagi dicari oleh orang luar negeri, itu yang penting ya di situ. Jadi kalau misalkan seperti itu teman-teman sudah bisa mengetahui
itu ada permintaannya, itu ada bayarnya, itu ada istilahnya nanti ada yang nyari, ya ada bayarnya, ada demand-nya, maka itu bisa diekspor apapun. Semua, yang penting Anda bisa mengetahui negaranya kemana, bayarnya siapa, itu Anda pasti ngerti bahwa itu layak diekspor. Semua bisa diekspor, ya di situ. Terus, oke. Kemudian di sini aku akan berbagi lagi dengan, oke, nanti aku bahas ya di sini. Yang kedua, bagaimana sih proses ekspor itu untuk awal dan pendampingannya untuk teman-teman yang pemula, saya akan berbagi di sini. Nah, di sini aku akan berbagi untuk teman-teman yang pemula dan semuanya ya di sini. Bahwa intinya sebenarnya kalau teman-teman mau ekspor itu alurnya itu harus berurutan. Kalau enggak gitu seperti yang bilang tadi, ribet ekspor tuh. Kalau Anda tidak ngerti urut-urutannya, tidak ngerti step-stepnya. Dan ini adalah aku bagi di sini alur ekspor atau step-stepnya yang pernah kita lakukan dan member ekspor juga lakukan. Yang pertama, Anda harus mencari komoditas dan ada demand-nya. Pastikan komoditas Anda itu ada demand-nya. Demand itu apa? Permintaan. Ini ada permintaannya enggak? Misalkan Anda mau ekspor jahe. Kira-kira ada enggak permintaannya? Kalau misalkan ada permintaannya, ya udah ekspor aja di situ. Tapi kalau enggak ada permintaannya, jangan ekspor. Jadi kalau menentukan komoditas, kadang-kadang teman-teman gini, mengekspor komoditas yang serta-merta hanya mentang-mentang di tempat itu banyak. Di tempatku banyak coach, di tempatku ini banyak, aku pengen ekspor ini. Stop dulu, cek dulu. Itu ada permintaannya enggak? Kalau enggak ada permintaannya, ngapain kamu mau ekspor? Gitu loh. Jadi kalau bisa cari yang ada permintaannya banyak dulu. Setelah permintaannya banyak sudah diketahui ini, A, B, C, D, E. Kamu lihat dari A sampai E itu mana yang ada di tempat kamu. Nah itu caranya. Jadi teman-teman harus mencari demand-nya dulu ya, bukan mencari komoditas yang asal muasal pokoknya paling melimpah, tidak. Tapi harus dicari dulu mana yang banyak permintaannya, kemudian dicek di tempat kita ada nggak yang permintaan itu, komoditas yang banyak dicari itu. Kalau ada udah ekspor itu. Jadi kayak gitu. Kalau sudah ketemu komoditasnya, misalkan aku mau ekspor jahe, misalkan dari jahe, aku mau ekspor jahe. Langkah selanjutnya adalah kalau teman-teman belum memiliki jahe, belum produksi jahe, cari supplier. Dan ini aku sarankan. Jadi teman-teman kalau belum memiliki produksi itu bagus banget, kabar bagus buat teman-teman. Kenapa? Karena kalau saran saya jangan produksi deh. Kenapa? Itu ribet nanti teman-teman. Pasti akan banyak proses yang akan teman-teman lalui dan itu akan menguras pikiran teman-teman. Aku sudah pernah ngelakuin itu dan aku nggak mau. Jadi kalau bisa, kalau kita mau ekspor, ya setelah mengetahui komoditasnya, aku kerjasama dan itu aku ajarkan di kelas ekspor yuk. Intinya adalah kerjasama dengan supplier, ya. Supplier itu apa aja? Bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM. Itu kerjasama aja dengan mereka atau bisa pabrik kecil. Itu kerjasama aja dengan mereka dan nanti kita bantu mereka untuk ekspor. Jadi kita membantu mereka di situ. Jadi salah satunya kita bisa membantu mereka. Kedua adalah kita juga mengurangi minimalisir resiko, tidak beresiko gede. Kalau sudah ketemu suppliernya, ya kan, minta spesifikasi produknya kayak gimana, metode pembayarannya gimana, nanti packagingnya gimana. Setelah memiliki informasi itu, kemudian teman-teman siapkan senjata perannya, buat company profile atau katalog produk, ya di situ. Buat company profile dan katalog produk dan juga website. Disarankan website berbahasa Inggris dan di Ekspor Yuk sudah kita ajarkan tanpa nggak usah beli, gratis di situ. Ya, teman-teman cukup bikin website aja, company profile dan katalog produk. Dan kalau bisa ditambahin email perusahaan, kemudian WA bisnis dan itu wajib. Bukan wajib, itu disarankan. Ya, setelah senjata perang semua siap nih, nah baru dihitung dulu. Sorry. Teman-teman mau nanti paymentnya kayak gimana, harus punya gambaran dulu paymentnya mau yang kayak gini gini. Setelah itu teman-teman cari buyer dan kemudian hubungi mereka, tawarkan produk teman-teman di situ ke buyer mereka, buyer bapak ibu. Kemudian setelah itu teman-teman nanti kalau sudah dapat deal buyer,
segera hubungi forwarder untuk ngambil barang produk Bapak Ibu dari gudang ke pelabuhan untuk dikarantina dan sebagai proses macamnya. Bahkan nanti di pelabuhan itu semuanya tinggal beres karena yang ngurusi adalah forwarder di situ. Dan ini adalah alur ekspor yang sudah kita jalani dan member ekspor yuk jalani. Jadi teman-teman kalau mau ekspor silahkan urutin ini aja dulu, dari mencari demand komoditas dulu, mencari supplier, senjata perang, pembayaran, bayar dan forwarder. Dan rahasianya adalah ketika teman-teman mau ekspor, ya mau ekspor, rahasia yang kita akan bagi di sini adalah, nah kecoret tadi siapa coret-coret ini, jadi bingung nih. Di sini ya. Nah teman-teman, ini adalah rahasia teman-teman ekspor yuk dan juga sobat ekspor yuk yang berhasil ekspor, termasuk yang pengalaman aku bagian pada teman-teman mereka, dan juga kali ini aku bagian pada teman-teman, yaitu rahasia ekspor supaya nanti kurang dari 4 bulan bisa berhasil ekspor. Bisa banget. Ini buktinya. Ini ada member ekspor yuk yang bisa ekspor semi hardscape coconut, kelapa semi kupas, ada yang kayak ada belangkonnya kayak gitu ya, kelapanya ada belangkonnya. Itu setelah 1,5 bulan join di ekspor yuk, dia berhasil ekspor 10 kontainer tiap bulan, 5 kontainer di minggu pertama, kemudian 5 bulan di kontainer di minggu selanjutnya. Setiap 2 minggu kirim 5 kontainer, dan ini sekarang sudah berhasil alhamdulillah. Dan kemudian ada member lagi yang ekspor bandeng setelah 2,5 bulan belajar di ekspor yuk. Kemudian ada juga yang pinang, ekspor pinang itu setelah 3 bulan belajar di ekspor yuk. Ada juga yang ekspor wood pellet setelah 2 bulan berjoin dengan ekspor yuk, kelas ekspor yuk. Ada ekspor briket setelah 2 bulan join dengan ekspor yuk. Dan banyak lagi, salah satu ini lagi yang terakhir, coba aku kasih yang terakhir aja. Intinya member ini sudah dapat Zoom call dengan buyer dan dia senang banget, padahal baru 2 bulan dengan belajar ekspor yuk. Namun sebenarnya rahasianya adalah ada 2. Kalau teman-teman pengen seperti member ekspor yuk tadi, rahasianya 2. Yang pertama, timeline. Banyak sekali eksportir yang mengabaikan timeline ini, batas waktunya. Jadi seakan-akan, oke lah aku hari ini kerja cuma ini, sampai seminggu. Padahal itu bisa dikerjakan cuma 1 hari. Dan jadi timeline ini sebagai acuan, kita ini sebagai eksportir ini sudah on track atau di luar on track. Jadi kita on track atau kagak di situ. Biar kita apa ya, kalau mau sebelum 4 bulan berhasil ekspor ya, Anda harus ikuti ini, jadi on track. Jadi jangan sampai teman-teman itu asal-asalan ya udah deh, ini istirahat dulu, ini kayaknya sudah, itu belum tentu. Jadi kita harus on track. Yang kedua rahasianya adalah pendampingan. Jadi eksportir pemula itu sangat membutuhkan pendampingan ya, karena realita di lapangan itu banyak eksportir pemula yang menemui kendala, namanya baru belajar pasti ada kendalanya. Maka dari itu eksportir pemula itu butuh pendampingan. Jadi pendampingan itu seperti orang tua yang dampingi anak tumbuh kembangnya. Anak yang biasanya didampingi orang tua ketika tumbuh kembangnya itu biasanya akan beda dengan anak yang tidak didampingi. Jadi seperti itu. Jadi pendampingan itu penting ya. Jadi kita kalau di lapangan ada pertanyaan, kalau mentornya nggak bisa tanya jawab, terus kita harus gimana? Jadi kalau bisa saya yang akan nanti membantu membalas pertanyaan teman-teman di seputaran ekspor itu. Kita bahas yang pertama kan mengenai timeline. Jadi timeline ini adalah batas waktu atau kita sebut SOP, Standar Operational Procedure, dan ini sudah aku buat seperti ini. Ini sudah aku buat, teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini. Jadi ini SOP ekspor. Ini adalah standar operasional kegiatan ekspor, mulai dari menentukan komoditas tadi, waktunya 1 hari, dan nanti outputnya menentukan komoditas, mencari supplier, waktunya 1 minggu, membuat senjata perang seperti company profile, katalog, website, WA, dan email, itu 1 minggu juga. Terus kemudian nanti membuat harga jual dan verifikasi harga itu 1 hari saja. Emang bisa caranya? Bisa. Nanti kan di kelas ekspor juga aku ajarin ya. Nanti ya. Nanti ini lebih lengkap lagi. Ini nggak bisa aku bagi di sini. Ini lengkap lagi di sini ya. Yang jelas nanti sudah kita buatkan. Jadi teknisnya kita sudah bagi. Kemudian membuat legalitas usaha itu opsional ya. Ini teman-teman bisa membuat PT atau PP atau CP atau koperasi. Jadi teman-teman kalau baik ya, teman-teman yang memiliki koperasi, daripada di koperasinya dipakai untuk simpan pinjam terus ya, bank titil terus, mohon maaf,
lebih baik kita punya inovasi, coba kita ekspor gitu loh. Jadi kita coba ekspor aja. Jadi teman-teman nanti bisa ekspor membantu warga sekitar dengan membuat legalitas usaha PT, PP atau CP atau koperasi. PP ini apakah bisa? Bisa. Tadi ada yang tanya ya, mungkin kalau perusahaan atau PT perorangan apakah bisa ekspor? Bisa. Yang menentukan bisa ekspor itu sebenarnya dari KBLI NIB-nya itu nanti. Di NIB itu ada KBLI-nya. Itu nanti yang menentukan kita berhasil bisa diizinkan ekspor atau enggak. Jadi kalau yang boleh ekspor itu yang jelas PT, yang berbadan hukum ya PT, kemudian PP dan juga koperasi. CP ini sebenarnya bukan badan hukum tapi bisa kok untuk ekspor di situ ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau membuat legalitas usaha ini, makanya saya sebut opsional, ini menggunakan under name. Apa itu under name? Under name itu kita kayak pinjam PT orang lain yang memiliki izin ekspor dan pinjamnya ke forwarder, udah banget di situ. Kemudian setelah itu kita memasarkan produk selama 2 bulan, nanti ada caranya. Kemudian menjalin kerjasama dengan forwarder itu 1 minggu. Kemudian proses negosiasi dengan buyer itu 2 hari. Kesepakatan hasil negosiasi nanti 1 hari. Kemudian membuat PI itu pro forma invoice itu 1 hari. Kemudian setelah itu kita proses produksi. Setelah itu kita pengiriman barang. Nanti PI itu nanti munculnya ada PO ya, yang tadi ada yang tanya tadi ya, PO ya, PO nanti seperti itu. Jadi ada setelah PO kita sudah dapat DP kalau bisa, kemudian kita proses produksi. Setelah proses produksi selesai, kita pengiriman barang nih. Nah, pengiriman barang itu nanti kurang lebih 1 bulan ya. Jadi setelah produksi sampai pengiriman barang itu kurang lebih 1 bulan. Nanti ada invoice, packing list, SI, shipping instruction, dan juga DO, delivery order. Jadi ada nanti surat-surat ini yang dibutuhkan. Kemudian dokumen pengiriman itu nanti kita minta dari forwarder, nanti meliputi apa aja, invoice, packing list, CO, PEB, NEB, dan sebagainya macam termasuk BL. BL itu nanti kita dapatkan dan jangan dikirim ke buyer dulu ya BL-nya. Kirim email aja, by scan. Jangan dikirim aslinya. Kenapa? Kalau dikirim aslinya udah buyar, Anda rugi itu. Karena mereka bisa buka kontainer dan Anda nggak akan dibayar. Jadi kalau bisa kirim scan-scanan aja, setelah itu pembayarannya kurang lebih 1 minggu. Jadi kalau dihitung-hitung ini, nggak sampai 4 bulan, kalau teman-teman bisa ngikutin ini, nanti nggak sampai 4 bulan berhasil ekspor seperti member ekspor yuk yang lain di situ. Dan kunci selanjutnya adalah, nah di sini saya berbagi lagi, dan kunci selanjutnya adalah kunci. Nah, di sini. Setelah kita membahas timeline tadi ekspor, nanti itu sudah kita urutkan dan sudah ada deadline-nya dan ada timeline-nya, ada teknisnya, kemudian ada pendampingan. Di pendampingan ini penting ya, jadi nanti pendampingan itu tidak kita lepas, tidak kita jadikan hal yang sepele. Ini penting. Kenapa? Karena ekspor itu kalau nggak didampingi, Anda akan merasa nanti seperti ya induk anak yang kehilangan induknya. Mau tanya siapa, kita nggak bisa. Pendampingan itu penting. Jadi tidak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Dan silakan nanti akan dijelaskan oleh Mas Aziz. Nah, sebelum itu saya mau tanya pada teman-teman nih. Dari proses yang ini tadi. Nah, dari mencari demand, komoditas, supplier, senjata perang, buyer, forwarder. Ini aku akan sharing ya, karena masih ada banget waktu ini, masih ada 5 menit lagi. Nah, ini aku mau tanya pada teman-teman nih. Teman-teman mau aku praktekin yang mana nih? Silakan jawab di kolom chat ya. Silakan chatnya diketik. Mau yang mencari komoditas, demand, mencari demand ini. Dan mau yang mencari demand atau mencari buyer. Ya, di situ. Silakan teman-teman. Mau aku ajarin yang mencari demand atau mencari buyer? Silakan. Silakan jawab di kolom komentar. Aku buka dulu. Mencari supplier, demand, buyer, demand, buyer, buyer, demand, forwarder. Mencari demand. Oke, stop. Oke, thank you.
Oke, stop. Terima kasih. Jadi gini ya teman-teman. Oke, teman-teman stop dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi kalau ini kan banyak tadi ya, ada yang minta demand, ada yang minta bagus ya, ada yang coret-coret nih, jadi bingung. Iya, oke. Jadi ini ada mencari demand, mencari buyer. Oke, kurang lebih hampir sama ya dua-duanya ini. Aku jadi bingung, tapi aku kasih yang di sini aja deh. Jadi mencari demand. Jadi mencari demand, kita mencari permintaannya yang besar di mana supaya teman-teman nanti tahu. Karena kalau nanti sudah mendapatkan komoditas yang banyak dicari, itu peluang dapat bayarnya gede. Kenapa? Ya itu karena banyak dicari gitu. Bisa jadi teman-teman kok ekspor tuh nggak deal-deal, bisa jadi nggak dapat bayar itu karena memang komoditasnya nggak banyak yang nyari. Jadi bagaimana caranya supaya teman-teman bisa ekspor dan bisa berhasil ekspor dengan mencari demand yang banyak dicari. Di sini aku akan berbagi caranya nih, mudah kelihatan. Oke, teman-teman, silakan nanti masuk aja di sini ya, masuk aja di trade map ya, trade map bukan trademark, jadi trade map, trademap.org ya. Ini kita mencari, ini teknis ya, kita mencari permintaan luar negeri itu apa aja. Jadi kita mencari nih, contoh mencari bingung, aku mau cari apa ya? Coba deh yang bule sana tuh lagi nyari apa sih, yang lagi butuh apa sih yang ada di Indonesia, gitu kan? Masuk aja ke trademap.org ya. Setelah itu nanti tampilannya kayak gini. Ketik aja kayak gini ya teman-teman. Ini ya. Bisa dipoto atau di apapun, silakan. Nanti setelah itu teman-teman akan diarahkan ke sini. Masuk aja yang ini. Other IT situs, kemudian pilih yang export potential map. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman yang lain, di halaman selanjutnya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja yang ini. Sebentar. Nanti setelah itu teman-teman pilih yang produk, karena kita mencari produk. Jadi kita mencari produk yang lagi dibutuhkan oleh orang luar negeri, kita pilih yang produk di sini. Kemudian nanti yang for eksportir ini dicari yang Indonesia. Ya, di sini cari aja Indonesia. Nah, ini Indonesia. Pilih aja Indonesia, kemudian ini abaikan aja karena ini untuk kita mencari demand orang seluruh dunia. Jadi kita akan mencari demand seluruh negara, dari negara global ya, world market di situ, dan ini kita eksportir Indonesia. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Aku pilih yang ini aja deh, misalnya kayak gini modelnya. Ini model apa ya? Model diagramnya. Ada yang tree tadi, ada yang model gap. Aku yang senang gap. Banyak sekali nih, ada yang palm oil, ada crude palm CPO, ada nikel, ada motor, ada plywood, ada shrimp, nah udang. Nah, ini dicari orang luar negeri nih, banyak pencariannya dia. Contoh udang. Udang ini permintaannya itu 2,7 billion US dollar. Sementara kita masih bisa mencukupi 1,4 billion US dollar. Jadi masih ada potensi 1,6 billion US dollar yang intinya adalah banyak sekali peluangnya di situ. Ada lagi apa ya di sini? Footwear, sepatu. Kemudian kopi. Nah, ini kopi. Kopi ini benar memang primadona juga ya, kopi juga di sini. Jadi kita bisa masih mencukupi cuma separuhnya aja ya. Di situ ada tulisan ekspor potensialnya 1,7, kemudian actual ekspornya kita masih 920 miliar US dollar dan masih 952 peluangnya yang bisa kita ekspor di situ. Dan ini kalau mau ditambah lagi pengen kan cuma segini, ditambah lagi bisa, gedein aja ini, ditarik ini. Tarik di sini. Nanti banyak sekali sih, banyak sekali muncul, banyak di situ ya, banyak sekali. Apalagi nanti kita bisa cek lagi di sini. Nah, Mollusca di sini, wooden furniture. Nah, ini yang misalkan teman-teman di daerahnya banyak furniture, ya furniture ya kayak Jepara di daerah Pasuruan, Grati atau apa itu saya lupa, itu saya pernah lihat. Ini cocok nih banget karena
Jujur ya, aku punya paman di Pasuruan itu ekspor cuma dari furniture ini. Dia usaha setir ya. Di setir furniture ini keren banget. Dan kenapa kok bisa berhasil ekspor? Karena memang ada permintaannya kayak gini dulu. Terus ada lagi, ini banyak sekali ya. Jadi di sini bagi teman-teman cek. Kalau misalkan teman-teman gini deh, ada pertanyaan lagi. Coach, aku mau sudah tahu tapi aku masih bingung mau apa. Kayaknya aku mau ekspor, misalkan mau ekspor jahe, ginger, ada nggak? Caranya gini juga bisa. Masuk yang tadi di sini, teman-teman masuk yang di sini tetap langsung masuk ketikannya di sini aja. Ini biarkan import. Sekarang kita mencari importir, kemudian ketik jahenya, ginger, ada nggak di sini? Nah ini kita lihat ginger, jahe, kemudian pilih yang yearly time series di sini. Nanti akan muncul di sini potensi ada nggak? Nah, ketika ada importernya, ini ada negara importernya, ini negara-negara tujuan pengimpor jahe. Tadi yang mau ekspor jahe siapa? Nah, ini ada potensinya karena ada orang Arab, orang Vietnam, Sudan, ada Syria, ada Djibouti, Bangladesh, Algeria. Ini yang cari jahe. Jadi nanti teman-teman nanti ekspor ke negara-negara ini, United Arab Emirates, UAE, ya kan, negara Uni Emirat Arab, Vietnam, Sudan, Syria, macam di sini. Jadi ini teman-teman nanti bisa istilahnya coba ekspor di sini. Berarti kalau ada importirnya kayak gini, berarti teman-teman ini berarti ada demand-nya. Ada yang nyari. Berarti kalau gitu, oke deh, aku mau memutuskan, memantapkan diri, oke, aku ekspor ginger atau jahe. Jadi setelah itu cari supplier seperti urutan tadi, bukan Anda langsung nanam. Tolong deh, jangan dulu. Karena Anda juga belum tentu maaf ya, nanam sudah nanam, nanti proses belum tentu berhasil. Kemudian buyer pengen cepat, gitu kan? Kita masih ada proses yang sudah kerjakan, gitu ya. Dan ini adalah cara mencari demand yang seperti saya utarakan tadi dan banyak sekali yang nanti akan kita bahas di pertemuan di kelas reguler. Nah, kemudian nih, nah ini ada momen ya, ini sudah pas, kita ada waktu 15 menit, silahkan tanya jawab, silahkan ajukan pertanyaan. Pas ini ada 10 orang, yang saya panggil namanya, yang presiden ini silahkan dibuka mikrofonnya, nanti dibuka ya, sesuai urutan, sampai 10 aja, pas 10, jangan katakan lagi. Kemudian silahkan yang belum kebagian, silahkan pertanyaannya di kolom chat, saya nanti akan baca di situ. Oke? Saya akan mulai dari Pak siapa ini ya? Pak Sandi, silakan Pak Sandi dibuka mikrofonnya. Satu pertanyaan saja, Pak Sandi. Pak, kalau kita pastikan ya Pak ya, setelah dari Bapak ini ya, kita tuh kalau nggak ditipu sama orang luar gitu gimana Pak, sama bayarnya itu Pak? Gimana? Nggak tipus maksudnya? Maksudnya gini loh Pak, kita sudah transaksi ya, terus habis itu dia misalnya dikembalikan atau dicecil atau nggak dibayar, sedangkan kita aja sama-sama orang Indonesia aja ya, kalau sudah dimakan duitnya, itu susahnya setengah mati Pak pengadilannya Pak. Apalagi ini luar negeri Pak. Nah itu yang jadi PR adalah jangan sampai ya, intinya kita harus kuat-kuatan, jangan sampai ngirim BL dokumen ekspor yang asli itu kalau belum dibayar lunas. Kesalahan eksportir pemula atau ya eksportir itu biasanya dia itu kadang nih daripada barang itu buang deh, udah dikasih ke buyer. Sementara itu buyer ngomong, aku nggak akan lunasi, aku nggak akan bayar kalau ente, kalau lu nggak ngirim dokumen ekspornya. Kita takut sudah terlanjur ngirim, sudah kita kirim dokumen aslinya. Yang terjadi adalah mereka nanti pasti akan berbelit-belit. Jadi kuncinya satu Pak Sandi, dokumen ekspor dan BL yang asli, saya tekankan lagi, yang asli jangan dikirim kalau belum pembayaran atau belum pelunasan. Itu cara ngepushnya gitu. Kenapa? Mereka itu nanti juga akan bingung kalau sudah DP, barang sudah dikirim, nanti kan barang di sana. Ngomong aja, kalau nanti dalam waktu 1 minggu Bapak tidak melunasi, saya akan ganti buyer yang lain. Saya kirim BL-nya ke perusahaan lain. Dioper aja. Itu ya. Oke? Ya, makasih. Oke. Oke, semoga terima kasih, semoga bisa jawab. Kemudian Pak Irfan Hadi, silahkan.
Silakan Pak Irfan Hadi. Dibuka mikrofonnya. Selamat malam. Selamat malam. Satu pertanyaan, Pak. Saya ingin bertanya tentang forwarder. Masih belum paham tentang forwarder. Itu gimana forwarder? Maksudnya apa itu forwarder gitu? Oke. Mas Irfan atau Mas Hadi pernah tahu bisnis online? Pernah. Nah, kalau misalkan terjadi penjualan, sellernya itu ngirimnya lewat JNE, JNT gitu kan? Iya. Nah, case-nya sama, cuma lingkupnya lebih besar. Jadi forwarder itu, kalau saya analogikan itu mirip JNE, JNT, tapi dia nanti itu skupnya lebih besar karena dia ngurusnya internasional. Kalau JNE, JNT itu kan cuma skup nasional aja ya Pak Adi. Tapi kalau forwarder itu membantu pengiriman kita itu termasuk dokumen-dokumennya Pak, termasuk dokumen PEB, NPE kayak gitu, dan sertifikat fitosanitary dan yang lain sebagainya itu diurus oleh mereka. Jadi intinya Bapak keluar gudang itu dibantu oleh mereka nanti sampai pengiriman, dibantu prosesnya. Bukan dia yang ngirim, dia membantu proses pengirimannya. Yang ngirim nanti tetap pakai shipping company, perusahaan pelayaran, tapi dia yang bantu kita nanti. Kasarnya kalau kita jualan online, dia itu kayak ekspedisi gitu Pak, membantu pengirimannya. Tapi ya tidak, bukan dia yang ngirim, sebenarnya yang ngirimnya kan shipping company di situ. Jelas Pak Adi? Jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Pertanyaan selanjutnya, Pak Han. Silahkan Pak Han. Selamat malam, Bos. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat malam Pak Han. Ya, ini saya mau tanya soal ini kan, kita kan belum punya badan hukum. Bagus. Halo, Pak. Ya, Putus, Pak. Maksudnya bukan buyer, maksudnya kita punya calon buyer. Nah, untuk meyakinkan buyer bahwa kita mau kirim barangnya. Cuman yang saya dengar dari teman-teman komunitas itu biasanya si buyer mau transfernya atas nama PT. Nah, kita meyakinkan lewat email bahwa kita belum punya VT tapi transfer ke nama pribadi, bagaimana Coach? Jadi gimana tadi awalnya gimana? Pak Han itu mau pakai undername atau gimana tadi? Ya mau nggak mau harus pakai undername. Cuman kalau pakai undername kan kalau pembayarannya kan kalau bisa diarahkan ke kita gitu, jangan pakai atas nama undername gitu. Nah, oke. Kalau Pak Han ini mau pakai undername, misalkan tidak mau bikin PT atau CP atau koperasi atau apapun, Pak Han kan pakai undername. Nah, biasanya si buyer itu pasti transfernya ke rekening PT undername yang tadi, ke rekening undername. Dan itu pun biasanya tergantung nama forwarder juga ya. Nego aja. Biasanya aku pernah nego si forwarder. Boleh dong rekeningnya ke rekening PT, ke rekening aku gitu kan. Tapi dia ngasih klausul Pak, biasa. Tapi ini tergantung forwardernya ya. Forwarder yang pernah aku temuin, itu kalau mau ke rekening kita itu nominalnya harus di bawah 100 juta, itu boleh. Tapi kalau nanti transaksinya di atas 100 juta, itu maunya transfer tetap ke rekening forwarder. Seperti itu. Jadi kalau memang transfernya itu kalau memang biasanya si forwarder itu maunya ke rekening undername. Terus bagaimana cara kita tadi cara gimana Pak? Ini ke bayarnya bahwa mau bayar mau membeli dari kita lah kita. Oh, kalau membeli mah dipercaya ke atas nama PT kan? Iya. Membeli mah tidak masalah Pak. Kalau masalahnya di deal sama Pak Han aja, nanti Pak Han juga ngomong, Mister, aku nanti pakai undername ya, dia nggak masalah. Tetap percaya. Oh iya. Nggak masalah dia. Saya kira gitu aja dulu sih Coach. Nanti selanjutnya saya ikutin bagaimana. Siap. Nanti kita ketemu di kelas selanjutnya ya. Kemudian ya. Oke Pak Han, terima kasih. Kemudian Mario Sulut, silahkan dibuka. Halo, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya.
Selamat malam Pak Mario. Ada yang bisa saya bantu Pak? Silakan pertanyaannya Pak. Ya, Coach, saya mau tanya kalau misalnya untuk kan posisinya saya trader. Oke. Nah, gimana untuk ambil profit? Maksudnya profitnya kita apakah ngasih harga real dari supplier ke buyer? Oh jangan. Atau Trader kita di markup? Nah, kira-kira kalau misalnya kita markup berapa persen kira-kira dari harga supplier? Siap. Makasih. Mas Mario, kalau misalkan Mas Mario dan teman-teman mau jadi trader, ini bedanya gini ya. Kalau trader itu, jadi kalau trader itu kita istilahnya itu trader dan broker ya. Bedanya apa? Kalau trader kita itu ambil untung sendiri atau di up. Kalau broker itu kita pakai komisi. Jadi kita pakai komisi dari si supplier atau dari si petani atau dari nelayan atau UMKM. Bedanya adalah kalau kita trader kita jangan pakai harga asli. Ini harga sudah di up. Kalau misalkan kita pakai broker ya. Broker itu ya berarti harganya harus dari supplier. Tidak bisa kita up, tidak bisa kita pakai karena kita broker. Broker itu ya kayak makelar gitu Pak. Tapi trader itu kita kayak makelar tapi kita kayak dropship. Pak tadi siapa namanya Pak Mario pasti tahu kan dropship. Kalau dropship itu kita pakai produsen, tapi ketika dikirim itu pakai PT kita. Nah itu trader. Nah harganya juga harus sudah di up seperti itu. Nah berapa untuk keuntungannya sebenarnya tidak ada patokan ya, tergantung komoditas Pak Mario. Kalau Pak Mario komoditasnya gede ya nggak apa-apa, ambil untung 100%. 100 kayak misalkan saya trader, daun pisang harganya 5.000, saya beli 11.000, saya naikkan, sementara terjualnya 76.000, itu kan nggak masalah. 100%, 500% nggak masalah. Tergantung apa? Kalau mau meng-up harga, Bapak Mario harus tahu dulu harga di pasar berapa. Di pasaran luar negeri itu berapa. Jadi tidak bisa kita patokan berapa idealnya ya. Ada yang bilang 10%, 30%. Lah case-nya kayak daun pisang saya kayak gini. Misalkan harganya 11.000, aku naikkan 30%. Jadi aku cuma dapat untung 3.000. Ya ngapain? Padahal di luar negeri harganya 76.000. Harganya bisa. Jadi kalau bisa bukan patokannya berapa up persennya, tapi Bapak harus mengerti berapa harga pasarannya di sana. Harga pasaran ya, disurvei dulu harga pasaran dia. Iya, itu dulu. Jadi bukan berapa idealnya. Sorry, aku bukan ngomong idealnya, tapi yang lebih tepat adalah harga pasar berapa itu idealnya. Oh, jadi patokan harga pasar ya. Yes. Untuk ambil profit. Oke, makasih Coach, makasih ya, sudah sama-sama Pak Mario. Kemudian selanjutnya Bu Muna Khairul Umam. Silakan Bu Muna Khairul Umam. Saya lagi, Pak. Oh, Pak, ya, sorry. Pak Muna Khairul Umam, maaf. Pak Muna Khairul Umam. Ya, silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kita itu aslinya udah punya produk ya, produk dari pengrajin. Pengrajinnya udah lobby, kita udah kerjasama sama pengrajin. Mereka pengrajinnya emang udah ekspor sih, produknya emang berkualitas ekspor. Apa produknya Pak? Saya boleh tahu. Produknya sudah berkualitas ekspor gitu loh. Iya, apa produknya? Ekspor. Oh, produknya handicraft. Oke, siap. Terus? Nah, di sini instansi kita itu masih kendalanya ini masih objek-objek dipromosi, Pak. Ini bagaimana memang senjata perangnya yang efektif untuk promosi. Biar buyer itu datang ke kita gitu loh, Pak. Kan karena emang produk kita kan sudah kualitas ekspor. Sudah punya website, Pak? Belum. Bikin, Pak. Bikin. Iya, mereka nyarinya. Websitenya yang gratis mana ya, Pak ya? Apanya? Kalau cari website yang gratis itu yang mana gitu?
Kita kan masih pemula gitu. Kalau website nanti diekspor yuk, diajarin Pak. Kita pakai website dan pakai bahasa Inggris dan hostingnya gratis. 3 bulan gratis sih, tapi lumayan lah. Karena kalau bikin website yang gratis pakai WordPress gratisan, blog gratisan itu tidak saya rekomen. Karena kalau blog gratisan itu nanti tidak tidak terdeteksi Google-nya tuh susah. Gitu. Nah, Bapak kalau misalkan nggak punya website, contoh ini kayak gini ya. Website itu kayak toko. Gimana saya mau beli atau mencari toko Bapak kalau Bapak nggak buka toko? Kalau rencana itu gimana ya? Promosi pasang ke marketplace luar negeri, terus diarahkan ke katalog WhatsApp, Kak. Gitu. Rencana kayak gitu. Oh, gitu. Pakai marketplace apa? Ya pakai eBay, pakai Amazon, pakai Alibaba kayak gitu. Oke. Masih rencana itu. Oh, ya kalau misalkan nanti pakai marketplace arahkan ke WA langsung aja pakai email atau WA. Iya. Tapi kalau ke website itu kalau sudah ada website, nah websitenya itu biar dilihat sama buyer itu gimana gitu. Pakai Google Ads Pak, bisa Pak. Oh pakai Google Ads. Oh iya. Iya. Lebih mantap itu Pak. Lebih tertarget karena nanti yang buka website Anda itu pasti yang nyari produk Anda. Berarti yang buka website itu yang nyari handicraft gitu ya? Iya. Kan kayak orang ngetik di Google Pak Muna pasti tahu kan, pernah kan misalkan nyari resto terdekat dari sini kan di Google itu kan, kemudian ada muncul rekomendasi termasuk iklan yang di atasnya kan pasti ad duluan kan yang ada iklannya itu. Tulisannya ad atau iklan. Nah, itu potensi untuk orang diklik. Kalau selama ini pengalaman dari coach itu selama pemula itu promosinya itu bagaimana ya? Kalau promosi pemula kalau bisa pakai Google yang biasa aja juga bisa, searching by Google bisa kok. Malah kalau misalkan Pak Muna mau nanti kan di kelas kita juga ada di cara mencari buyer lewat Google aja nanti diketahui nanti marketnya siapa, ambil aja. Dan sementara ini kita juga mau ada di kelas Explore You ini saya mau buat aplikasi. Jadi aplikasi itu nanti ketika diketikkan komoditasnya Bapak, misalkan handicraft, nanti akan muncul perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan handicraft dan langsung diklik nanti langsung kirim ke mereka secara otomatis. Tapi masih diproses, masih mau ada proses ke sana. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Dari Yudi Pekanbaru, silakan. Halo, cek. Yuk, oke, sip. Kedengaran, Mas? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tanya, Mas, untuk forwarder yang biasa Mas gunain, kalau boleh tahu apa ya? Gurita sama Mr. Exportir. Sorry, ulangi. Gurita, ini aku cek ya, aku ketik ya. Gurita dan Exportir. Ya, cari aja di Instagram tuh banyak. Saya lagi kendala di forwarder karena gimana ya, terlalu banyak spam sih kalau untuk di Google saya belakangan lihat. Apalagi di Facebook itu banyak orang yang makelar doang. Facebook dan grup itu rata-rata sih brokernya forwarder juga gitu kan. Iya pasti itu mah mereka kayak sales lapangan kayak gitu, terus dia pasti jawabannya ketus lah, macam-macam lah. Ya kan, aku ngalamin gitu, tanya doang di nyolotin doang, males lah. Aku ngikutin coach kayaknya alumni Pak Samsu ya. Pak Samsu? Enggak ya? Pak Samsu siapa? Yang di Enggak ya? Enggak. Oke, kayaknya itu dulu deh untuk forwarder. Aku belajar sendiri juga, tapi ya belajar sama teman-teman eksportir sih di lapangan. Pak Samsu saya juga nggak tahu. Kurang tahu ya siapa Pak Samsu itu. Oke, siap. Kita ikut dulu coach. Terima kasih infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Pak Restu Apis Tumurang. Halo coach, selamat malam.
Selamat malam Pak Restu. Ada yang ditanyakan Pak, gimana? Sebelumnya izin memperkenalkan Coach, saya Restu dari trader ya. Dari komoditas batubara, udang, palem, pome dan segala macam sampai nikel pun ada Coach. Oke. Yang ingin saya tanyakan ini untuk masalah pengiriman Coach, shipment dari buyer luar yang ke Cina ini dia minta CIF Coach ya. Dengan sistem paymentnya LC Coach, sedangkan di mengetahui ada LC Yusen, LC Edgec ataupun SBLC kan. Minta apa dia? LC apa? Dia minta LC Edgec. Nah, yang ingin saya tanyakan ini cara payment LC Edgec ini seperti apa Coach? Nah, cara apa tadi? Pembayaran LC Edgec ini seperti apa? Oh, jadi Edgec itu nanti LC-nya gini Pak. Jadi itu ketika nanti terus untuk CIF ini kan kebetulan kan kita kan ada PB2. Satu pertanyaan dulu, satu pertanyaan aja. Yang mana ini? LC atau shipment-nya? Enggak. Ini kan jadi nyambung Coach ya. Satu pertanyaan ini. Jadi ini itu dia minta LC Edgec dan PB 2% Coach. Nah, itu kira-kira gimana Coach solusinya? Maksudnya solusi? Kalau Edgec itu kalau bisa ya, Edgec itu minta yang irrevocable aja. Oh gitu, oke. Itu menurut aku aman ya. Itu sudah bukan pasti ya, 90% aman. Minta Edgec itu udah bagus. Tipenya yang Edgec itu bagus. Karena apa? Edgec itu nanti ketika Pak Restu menyerahkan dokumen-dokumen ke bank, dokumen yang diminta di LC itu taruh di bank, itu dia akan langsung diproses. Beda sama Usens yang 30 atau Usens 90 gitu ya. Itu biasanya akan diprosesnya itu 30 hari setelah dokumen diterima bank. Itu peralatan lama lagi. Kita kan butuh uang segera fresh money yo. Kalau misalkan kita Usens itu menurut aku nggak banget ya. Terus yang ketiga kalau bisa selain Edgec, pilih aja yang minta aja yang irrevocable. Aman itu kan? FOB ya. Irrevocable. Oh, oke Coach. Nah, yang irrevocable minta aja itu Pak, aman itu Pak. Oke Coach, terima kasih. Sama-sama Pak Restu. Oke, next. Dua lagi yang pertama Pak Charles sama Pak Yusuf yang terakhir. Pak Charles silahkan. Halo, selamat malam Coach. Selamat malam Pak Charles. Ya, ini saya dari Medan Coach. Horas. Ini Coach, saya menanyakan. Ya. Ini kan saya pemain baru nih Coach untuk di ekspor barang nih Coach ya. Ya. Ini kita kan dari organisasi nih Coach, dari gerakan masyarakat. Ya. Ya. Okay. Pertanyaannya gini Coach. Kita kan ada beberapa yang kita bina untuk di petani kopi sama di UMKM. Oke. Ya. Permasalahannya Coach, kita kan dana kita kan gak nih Coach untuk pembayaran ke supplier nih Coach. Oke. Nah, ini bagaimana nih Coach caranya biar bisa kita membangun petani-petani ini, kita ngambil barang dari mereka, tapi sedangkan kita ini modal kita nggak ada nih Coach. Jadi sehingga barangnya kita sama kita, udah langsung kita jual ke pembelinya Coach, ke bayarnya Coach. Kira-kira ada nggak masukan nih Coach? Ya, layar whiteboard-nya kelihatan di sini. Kelihatan. Ya. Oke. Jadi ini posisinya adalah petani. Petani pakai topi caping lah. Petani, ya kan? Ini adalah Pak Charles. Dan ini adalah buyer. Solusinya adalah ketika Bapak tidak memiliki modal atau modal minim lah, saya bilang nanti tempatnya modal minim. Bagaimana caranya supaya Anda dengan modal minim bisa ngirim barang itu ke buyer? Caranya satu, minta si buyer untuk pakai DP. Bayarnya pakai DP dulu, ini tidak berlaku kalau pakai LC. Pak siapa tadi? Pak Restu siapa ya tadi? Pakai LC. Tapi asumsinya Bapak punya dana segar. Kalau Bapak yang case-nya tidak memiliki dana segar atau tidak memiliki banyak dana, silakan pakai sistem DP.
suruh bayar pakai DP. Intinya apa? Setiap bayar DP itu nanti dibayarkan ke supplier. Dan itu kan pasti kita ada margin ya, ada margin di up tadi kan, kita ada margin up. Bagaimana bayar DP ini, walaupun misalkan 40% atau 50%, itu bisa lunasi ke supplier. Lunas. Bagaimana bisa lunas? Gitu. Kalau sudah itu kan kita aman ke petani, kita ngirim ke buyer aman. Pelunasannya bisa pakai LC apa sebagai macam. Paham, Pak? Tapi itu sistemnya gimana nih coach? Apakah memang dari proses pembelajaran dari coach sendiri nanti untuk mempelajarinya itu gimana nih coach? Cara-cara nih coach? Kalau di sistem aku di kelas Explore You ya ini tadi kita caranya bagaimana nanti DP-nya si buyer ini bisa ngelunasin biaya seluruh operasional di supplier ini tadi, Pak. Kan kadang-kadang supplier itu kan maunya kan bayar lunas ketika keluar gudang, gitu kan? Iya, coach, ya. Nah, kan pasti maunya aku keluar gudang, pokoknya lunas, Pak. Nah, ya udah, nanti dihitung-hitung bagaimana caranya. Misalkan nih, ini keluar gudang itu harus habis 100 juta. 100 juta. Sementara Anda jual di sini, ini 200 juta kebayar. Minta minta DP ke si buyer 50%, tapi termin, Mister, aku minta DP 30% untuk keseriusan, 20% nanti ketika proses dan bla bla bla. Setelah itu kan kalau DP 50% ini kan tinggal bayar 100 juta, benar? Benar coach, ya. 100 juta untuk bayar ini udah selesai. Paham, Pak, maksud saya? Paham coach, paham. Ya, jadi okay. satu lagi nih coach, lagi nih coach. Ada yang lain, Pak, mohon maaf. Bentar coach. Ini satu lagi nih coach. Hubungannya coach, halo coach. Coach satu lagi. Oke, terima kasih coach ya. Terima kasih. Pak Yusuf, ya, coach, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini coach, ini kan tadi banyak sekali ya dokumen-dokumen yang kita pakai untuk ke buyer, kayak contoh BL, salah satunya BL yang kita tulis scanan aja. Nah itu dokumen-dokumen itu kan nanti bagaimana ya? Apakah ada di sini coach itu membimbing kami untuk adanya dengan ya membuatlah atau memang misalnya kita harus ada dokumen itu tuh nanti memang ada pembimbingannya nggak coach? Ada Pak, banyak banget. Jadi malah tidak dibimbing Pak Yusuf. Nanti di kelas Explore You dokumen-dokumen itu Pak Yusuf tinggal download saja. Template-nya sudah ada, Pak Yusuf tinggal diganti head suratnya sama diganti komoditasnya apa aja. Udah gitu aja Pak. Dokumen termasuk surat kontrak kerja, termasuk proforma invoice, termasuk nanti komersial invoice, packing list dan sebagainya macamnya. Pak Yusuf tenang aja, tidak perlu didampingin, sudah kita siapkan, tinggal di copy paste, di edit sedikit aja sesuai dengan nama PT Bapak dan juga komoditasnya. Gitu Pak Yusuf. Oke? Iya Pak, makasih coach. Ya jelas. Sama-sama Pak, nanti tinggal praktek aja di kelas nanti, Insya Allah. Nanti tinggal unduh aja berarti ya coach ya? Iya, tinggal diunduh aja, dan itu dalam bentuk Excel no, Pak. Sama Word tinggal diketik-ketik aja, diedit-edit sesuai dengan tulisan Bapak nanti. Untuk template-nya, letak-letaknya itu sudah kita atur. Tinggal nggak usah maaf takut nanti gimana ya dokumennya. Aku pasti tahu memahami itu dan aku sudah mengalami itu. Nanti kita teman-teman tinggal copy paste aja di situ. Oke, sekarang aku mau yang dari chat ya. Sekarang sorry, aku dari atas dulu. Yang chat ini sampai jam 9.20. Kita coba. Ada rekomen apa nih?
Saya butuh info buyer gula merah dari Sambas Kalbar. Produksi 10-15 ton sebulan. Nanti pakai trade map dan pakai go forward dan pakai Google, Pak. Silakan cari di sana untuk buyer gula merah. Untuk tahu requirement dokumen di negara tujuan ekspor cari di mana ya? LPSW sama juga di INA Export. INA Export, sorry. Itu ada, nanti cek aja di Google ya. INSW dan juga INA Export. Kemudian, nah, dari Pak Satria Effendi, coach untuk menentukan kualitas barang yang bisa diekspor atau tidak itu gimana ya? Nah, pertanyaan bagus. Kadang-kadang kita tahu ya, aku mau ekspor misalkan manggis, tapi spesifikasi manggis kayak gimana yang bisa ekspor? Itu cek aja di alibaba.com. Kita lihat kompetitor kita, masuk aja ke Alibaba, cek misalkan kita mau ekspor manggis, cek aja di situ, cek aja mangosteen, kemudian nanti akan muncul seller-seller yang lain, cek aja mereka spesifikasinya kayak gimana, udah ambil aja itu, ngomong ke supplier, bisa nggak Bu menin kayak gini, gitu ya. Takutnya barang tidak sesuai keinginan buyer. Oke, benar tadi Pak. Dari Ismail, Pak Ismail, tanpa legalitas usaha bisa ekspor juga, bisa banget pakai nanti jasa undername ya Pak ya, pakai aja undername dan minta ke forwarder, yang punya undername itu forwarder. Jadi kita tinggal, oh ya saya agak batuk ya, jadi nanti tinggal minta undername itu PT orang lain yang memiliki izin ekspor, kita tinggal dompleng nama aja di situ. Tidak mesti buat CV atau PP, benar. Tapi kalau mau pakai PP juga bisa kok Pak Ismail, PP cuma 50.000, itu aja. Enaknya adalah nanti kalau transaksi deal, uangnya tuh langsung masuk ke rekening perusahaan kita. Nanti di kelas juga kita ajarin kok cara bikin rekening perusahaan. Kalau tidak mau ya pakai undername ya tidak masalah, itu pilihan aja ya. Untuk tahu requirement dokumen sudah ya tadi ya. Pak Rian Ang sudah saya balas tadi, ada di INA Export dan INA Export dan INSW. Mas Gilang, Coach saran bayar yang aman buat ekspor Battle.net di mana ya? Di mana ya Coach? Oke, saran aku ya pokoknya kuncinya satu Pak Gilang, dan apapun komoditas Anda, kalau mau mencari buyer, pastikan dia punya website. Dan yang kedua, ini yang kedua, tidak kalah penting adalah Anda harus konfirmasi ke ITPC atau ADAC. Tanya ke mereka, ini valid atau enggak, kayak gitu ya. Magelang Putri, cara daftar member gimana Coach? Nah, 2 menit lagi ini akan dijelaskan oleh Mas Aziz. Bentar ya. Dan bonus-bonusnya apa aja, fasilitasnya apa aja. Dari Mas Abdul Rahman Sidik, saya ingin menanyakan perihal tipe pembayaran LC. Ada case di mana saya ingin ekspor furniture, tapi saya tidak punya dokumen perizinan, maka saya menggunakan undername, tapi pihak jasa yang tidak berani jika membayar menggunakan LC. Kira-kira kenapa ya, Coach? Nah, karena memang undername-nya itu bisa jadi dia maunya bayarnya cash. LC itu kalau tidak memang benar-benar kita tahu tipe-tipe LC yang aman, tipe LC yang aman buat eksportir ya, itu jarang orang mau Pak, gitu loh. Karena LC juga butuh proses, gitu loh. LC itu Anda nyerahin dokumen, terus nanti diproses, butuh berapa hari kerja, itu kan sangat wasting time sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau, mungkin biasanya si Android itu maunya yang bayarnya TP, telegraphic transfer. Itu Pak, biasanya kebanyakan gitu. Dan cara menentukan highest quote yang sesuai dengan barang kita bagaimana? Pakai cari aja di Google bisa kok. Highest quote untuk nama produk Anda. Dari 2022, cara menghitung harga jual ke luar negerinya, Coach pakai aja nanti ada. Cara menghitungnya di kelas ekspor yuk ya, yang jelas apa ajarin nanti kalau gini panjang item-itemnya ada FOB, ada export,
ada CIF, ada CNF. Jadi jangan sampai salah ngitung, itu harus penting banget. Itu nanti aku ajarin di kelas X4U. Dan bagaimana kelas X4U ini? Udah, karena sudah jam 9.20, kita akan perkenalan tentang kelas X4U itu oleh Mas Aziz ya. Silakan Mas Aziz. Baik. Sebentar. Baik, terima kasih Coach Umar yang sudah memaparkan banyak materi pada malam hari ini. Baik, di sini saya bagian untuk kelas lanjutan ya teman-teman. Kelas lanjutan ini silakan teman-teman cek aja, linknya ada di chat. Nah itu nanti kita akan masuk ke sini. Baik, di sini ada kelas lanjutan, udah ada lebih dari hampir 500 ya. Ini yang baru join 400 member. Nah ini grup supportnya, banyak member yang sudah closing, yang sudah mendapatkan bayar. Dan nanti tanggal 24 sama tanggal 28 ada Zoom pendampingan. Kalau teman-teman mau gabung malam ini, itu nanti langsung dapat pendampingan selama 2 hari. Jadi kita pendampingannya 2 kali dalam sebulan. Baik, di sini banyak yang alhamdulillah sudah banyak yang sudah berhasil praktek materi, berhasil ekspor juga ada. Nah ini seperti ini. Nanti teman-teman silahkan aja cek linknya ada di chat ya. Nah di sini Coach Umar sendiri ya, nanti yang akan membimbing teman-teman dan akan mendampingi untuk di kelas lanjutan ini, namanya kelas X4U. Jadi ada materinya banyak sekali, yaitu ada 60 lebih ya sekarang. Ada modul pertama untuk pengenalan tentang ekspor, ada modul kedua yaitu tentang demand dan komoditas. Ini teman-teman silakan nanti bisa dibaca untuk materi-materinya banyak banget. Untuk modul ketiga ada supplier. Jadi teman-teman kalau bingung supplier itu nanti gimana, mencarinya gimana, nanti teman-teman bisa belajar di kelas lanjutan ini. Ada juga yang modul yang 4 yaitu senjata perang. Jadi teman-teman ketika sudah punya produk kok senjata perangnya belum lengkap. Nah, makanya teman-teman wajib belajar ini untuk senjata perang dan usahakan teman-teman wajib nanti praktek ya. Lalu yang kelima adalah pembayaran. Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit-sedikit. Nah, untuk lebih lengkapnya ada di kelas lanjutan ini. Lalu ada yang keenam yaitu tentang buyer. Jadi teman-teman nanti akan didampingi tentang buyer itu gimana, cara mendapatkan buyer melalui web B2B, Google atau dimanapun itu nanti insya Allah akan didampingi. Lalu yang ketujuh itu tentang forwarder, kita X4U sudah kerjasama dengan Gurita. Silakan cek aja di Instagramnya ada gurita.id, nanti tanya-tanya aja. Tapi kalau teman-teman sudah menjadi member X4U, teman-teman akan mendapatkan diskon lah ibaratnya begitu. Nah, baik di sini juga ada bonus. Yang pertama ada bonus yaitu ribuan database buyer. Teman-teman juga akan mendapatkan ribuan database buyer jika teman-teman sudah gabung ya di dalam kelas X4U ini. Lalu yang kedua ada Zoomer tentang rahasia omset ratusan juta dengan ekspor daun pisang. Nah, ini Coach Umar sendiri ya yang menjalaninya. Lalu yang ketiga ada pendampingan. Nah, ini tadi ada pendampingan ini 2 kali dalam sebulan ini untuk pendampingan kelas X4U ini selalu dalam 1 bulan itu 2 kali. Lalu ada yang keempat nih contoh-contoh dokumen. Jadi teman-teman ini kalau mau bingung yang tadi banyak yang bingung ya, dokumen itu seperti apa, nanti bikinnya gimana, ini udah ada contohnya. Jadi teman-teman tinggal ganti-ganti aja, sangat mudah banget. Nah yang kelima tidak kalah pentingnya ini teman-teman akan mendapatkan gratis ya hosting selama 3 bulan. Ini teman-teman bisa menggunakan untuk pembuatan website ekspor. Nah, ada contoh di sini saya sudah membuat untuk website ekspornya. Nah, teman-teman bisa sama saya sendiri untuk pembuatan website. Nanti insya Allah tanggal 28 hari Rabu kita Zoom tentang website ini ya. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Nah, teman-teman dapat ini kok, dapat template-nya kalau sudah menjadi member ya. Insya Allah nanti saya kirim untuk ketika kita Zoom nanti. Nah, ini harganya sangat murah banget, hanya 1 juta ya, 298.000. Tapi teman-teman kalau ingin mendapatkan harga diskon 50% itu udah ada kuponnya. Kuponnya mulai yuk. Nah, masukkan kupon mulai yuk, nanti teman-teman akan mendapatkan diskon 50%. Nah, caranya gimana? Caranya klik aja daftar sekarang, nanti teman-teman akan masuk di sini. Nah,
Ini di sini bagian kupon ini masukkan aja mulai yuk, lalu teman-teman langsung di-apply, nanti akan mendapatkan diskon 50%. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan kupon, teman-teman akan mendapatkan harga normal. Nah, saran saya kalau teman-teman mau gabung malam ini, teman-teman langsung aja masukkan kupon mulai yuk, lalu teman-teman akan mendapatkan diskon 50%. Nah, ini silakan bayarannya lewat BCA bisa, lewat Mandiri bisa. Nah, baik, saya akan spill ya sedikit di kelasnya, di materinya. Nah, di sini udah ada. Teman-teman nanti akan belajar seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman silakan. Ini udah lengkap banget. Nah, nanti kita insya Allah akan dirubah juga tentang apa menggunakan LMS. Jadi lebih berurutan. Tapi ini udah berurutan banget. Nah, ada modul 5, modul 6. Nah, ini juga ada bagian yang seperti tadi, SOP dalam export. Nah, ada juga bagian website. Nah, ini teman-teman silakan nanti dipraktekkan untuk katalog ya, untuk katalog produk teman-teman. Nah, di sini juga ada panduan komunitas. Kita ada komunitas. Saya lihatin ya sedikit aja. Nah, ini kita ada komunitas eksportir. Jadi nanti kita bisa kolaborasi ya dengan member, dengan supplier, dengan forwarder. Nah, ini. Tapi sekarang kita baru buka untuk eksportir. Jadi teman-teman yang sudah daftar, ini silakan daftar di sini. Yang sudah member eksportir, silakan daftar di sini. Nah, ini khusus member. Jadi kalau belum member nanti tidak bisa. Linknya ada di sini ya, ada di atas. Lalu ini ada listingnya. Nah, teman-teman kalau sudah yang dieksportir, di eksportir ini, silakan teman-teman nanti listing. Nah, listingnya ada di sini. Ini semuanya lengkap. Jadi teman-teman bisa kerjasama dengan eksportir dari Exporio. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada Pak Abdul Aziz, ada Mas Reza. Nah, ini ada komoditasnya, ada produk turunan kelapa, nah, kelapa, lidi, tampah, ini banyak banget. Ada member-member yang sudah listing banyak di sini. Silakan nanti teman-teman bisa kerjasama ya dengan di eksportir yang ada di Exporio ini. Baik, nanti juga kita promosikan ya di yang ada listing ini. Kami juga ada di Instagram kita ada 1.000 follower. Kalau di TikTok kita ada sekitar 60.000. Nanti teman-teman silakan bisa follow juga kalau mau lihat info-info terbaru dari Exporio. Nah, ini nanti kita yang teman-teman eksportir nanti kita akan promosikan yang ada di channel-channel kita ini. Baik, seperti itu ya teman-teman. Silakan kalau mau gabung langsung, silakan teman-teman klik aja linknya ada di bio. Silakan nanti masukkan kupon dengan mulai yuk. Nah, itu nanti teman-teman akan mendapatkan diskon 50% Nah, kita buka sampai jam 10 ya untuk tanya jawab tentang kelas lanjutan. Nanti teman-teman silakan nanti tanya sama saya untuk kelas lanjutannya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Silakan untuk tanya-tanya, ini khusus untuk tanya-tanya kelas lanjutan nanti sampai jam 10. Nah, mungkin aku yang tanya Mas. Ini nanti kelasnya ini bayarnya berapa bulan sekali? Nah, pasti ada yang tanya tuh nanti. Oh iya, untuk bayarnya ini selamanya ini, nggak ada tahunan ini. Wah, bayarnya cukup sekali, bisa dipelajari berkali-kali seumur hidup, pendampingannya sampai berhasil. Ya, betul. Nah, itu. Dan kabar yang terakhir, kita nanti kalau sudah LMS-nya jadi, kalau nanti aplikasinya jadi, kemungkinan harganya sudah 900-an hampir 1 juta juga. Jadi silahkan ambil kesempatan kali ini, karena harganya tidak mungkin turun. Jadi jangan berharap harganya turun, menunggu harga turun tidak akan mungkin. Naik pasti. Pilihan Anda ada 2, ambil harga sekarang, walaupun nanti ada upgrade materi, ada misalkan zoominger kapanpun, tidak akan menambah biaya. Cukup bayar itu aja untuk materi-materinya. Ya, di situ untuk materi-materi bisa misalkan ada tambahan materi A, B, C, bayar lagi enggak? Update materi, di-upgrade enggak perlu bayar. Cukup sekali seumur hidup. Silakan ambil peluang itu dan nanti sampai jam 10 silakan dimanfaatkan, tanya-tanya prosesnya sambil praktek. Silakan tanya prosesnya dan Mas Hafiz. Saya izin undur diri dulu, nanti selanjutnya akan di-handle oleh Mas Aziz. Gitu ya Mas Aziz? Oke.
Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu. Diteruskan dengan Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya temenin ya 30 menit. Nanti teman-teman silakan tanya-tanya tentang kelas selanjutnya ini seperti apa. Apakah bisa langsung belajar, misal gabung malam ini langsung bisa belajar. Halo, Nah, Mas. untuk pembayarannya bisa malam ini, bisa 3 hari lagi. Oke. Oke. Mas. Ya. Halo, Mas. Halo. Ini Mas, sistem pembelajarannya bagaimana nih, Mas? Apakah memang dia melalui via Zoom meeting atau kita sistem pembelajarannya melalui video nih, Mas? Yang pertama ada 2 ya. Yang pertama kita video yang seperti tadi yang sudah saya infokan waktu tadi. Nah, yang kedua ini pendampingannya tadi ada pendampingan 2 kali dalam sebulan. Insya Allah nanti bulan depan hari Sabtu ini sama hari Rabu. Kalau Sabtu nanti sama Coach Umar, Coach UTS tadi, yang hari Rabu nanti sama saya tentang website. Satu lagi nih, Mas. Itu apabila kita sudah belajar itu apakah memang kita udah pasti kita bisa untuk mengekspor barang kita ke luar negeri, Mas? Enggak pasti. Maksudnya kita memberi kepastian loh, Mas. Karena masalahnya gimana? Enggak pasti. Karena yang pasti itu yang praktek. Ya benar. Karena ada member yang udah lama tapi nggak praktek. Ada member yang baru 2 bulan itu udah bisa ekspor. Ya intinya di praktek, Mas ya. Iya, karena kan gini, Mas. Ini kan banyak juga kita ya pelaku-pelaku UMKM juga yang kita jari juga, petani-petani juga gitu kan. Karena kan selama ini kan agen yang bermain untuk di harga. Ya. Jadi sama seperti tadi pertanyaan, tadi kan saya kan memberikan pertanyaan tadi kan sama coach juga. Bagaimana kita, sedangkan kita kan dari organisasi kelembagaan ya, kelembagaan masyarakat. Ini kita kan nggak punya modal ini dari organisasi. Jadi kita kan ingin bagaimana harga yang dari agen kita naikkan. Jadi kita ya setidaknya petani ini hidup dari harga pasar. Udah. Jadi harga pasar ini kita naikkan, langsung kita jualan langsung ke bayarnya, Mas. Jadi itu sih persoalannya. Makanya kan ada tadi jawaban ya. Dari bayarnya kita minta dia ya 50% dari DP gitu uang muka. Nah, kalaupun memang pasti dari sistem pembelajaran ini, Mas ya, saya sendiri sih yakin gitu. Nah, Mas Carles ini pasti praktek nggak? Pasti praktek dong, karena nah, gini, kalau Mas. pasti praktek, insya Allah bisa. Bisa, Mas ya. Iya, kalau pasti praktek bisa. Karena ada member yang 2 bulan aja udah praktek udah bisa. Tapi tetap kita didampingi, Mas ya. Walaupun kita kan masih pemula nih, Mas. Sama sekali kita awam. Kita masih meraba-raba ini apa sih ini gitu. Kita lihat aja, ya, saya lihatin ya di grupnya. Kita didampingin tuh dari banyak banget ini yang udah kita dampingin. Ini di Mas Laude walaupun dia belum pecah internasional tapi dia udah pecah di lokal. Ini udah member lama tapi udah lumayan, udah keren. Banyak banget member-member yang sudah praktek. Termasuk tadi yang udah diinfoin ya, kelapa selama baru belajar 2 bulan. Ada yang baru belajar 2 bulan udah pecah telur udah. Ini kita pendampingannya full ya, setiap hari ini ada. Teman-teman yang tadi yang mau check out langsung ini ada kuponnya ya di sini, silakan langsung dimasukkan biar teman-teman mendapatkan diskon ya. Ini Mas siapa ini? Mas Fairul itu udah gabung Mas Fairul. Mas siapa Mas Fairul ya? Apa Mas siapa? Cek tanya Mas. Mangga Mas, 2022. Bentar lagi 2023 nih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif. Mas Arif. Ya, dari Kebumen, Jawa Tengah, Mas. Oh iya, siap. Yang saya tanyakan, Mas, kalau kita gabung dan kalau memang mungkin diberi fasilitas, apakah kita juga bisa dibuatkan semisal kayak
PT kah atau CV atau apa yang mungkin termurah gitu Mas untuk perizinannya Mas? Bikin PT itu 50.000 Pak. PT Mas ya? Iya, bikin PT itu 50.000. Itu Kos Umar itu bikin PT 50.000. Beliau udah ekspor daun pisang ke Jerman. Itu udah lengkap semua untuk dokumen-dokumen ekspor ya Mas PT itu ya? Ya nanti kan bisa bikin PT, terus NIB sama apa namanya, sama NPWP kan udah ada nanti. Itu gratis itu. Ya bayar apa cukup 50.000 tadi. Cuman untuk yang lain ya kita menyesuaikan dari bayarnya untuk permintaan apa gitu. Intinya kita udah punya PT sendiri, cukup 50.000. Sudah atas nama kita itu PT itu ya? Bebas atas nama PT sendiri. Misal PT Mas siapa tadi? Ahmad Arif. Ya. Ya ikut nama perusahaan lah begitu. Oke. Ya mungkin cukup itu dulu Mas. Jadi tahu kan kalau kita mau member atau enggaknya itu kita punya pilihan. Oke. Hanya modal 50.000 Mas. Oke, siap. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu Mas itu PT-nya PT perorangan Mas ya? Ya betul. Pakai PT perorangan udah resmi banget. Di situ juga ada NPWP-nya juga Mas ya? Ya. NPWP-nya SIUP-nya juga ya? Betul. Murah pokoknya. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Siapa ini? Ya, saya Han. Mas Han. Oh, yang tadi ya? Ini kayaknya saya masih penasaran sama pendampingannya. Kurang kenceng Mas Han suaranya. Maaf hujan ya. Untuk pendampingannya saya ini mau tanya soal pendampingan. Ya. Ya pendamping itu nanti kalau kita gabung pendampingannya kalau kita kendala mau langsung konsultasi bisa. Konsultasi bentar ya. Konsultasi itu ada di grup Facebook ya. Kita ada di grup Facebook sebentar. Nah ini kita ada grup Facebook. Nah teman-teman nanti bisa tag Kos Umar atau bisa japri langsung. Tapi tidak disarankan kalau masalah teknis itu japri ke WA. Apa? Oh nggak ada ini jalur khusus apa konsultasi di WA? Nggak ada. Ya masa jenengan tanya apa bikin PT gimana sedangkan materi udah ada kan lucu Mas. Oh. Itu kan teknis, soal teknis kita ada di grup sini. Tapi kalau udah masalah genting ke buyer, ini harus ngomong gimana nih nanti dibantu langsung, ditelepon langsung bahkan. Oh gitu ya. Oke, siap. Terus satu lagi itu kan kalau izin ekspor kita kan sudah ada packing list, sudah ada apa ya? Pokoknya dokumen dari kita ya. Selanjutnya kan forwarder yang ngurusin. Kita izin ekspornya itu sesuai KLBI atau ada izin ekspor khusus? Ya mengikutin KLB-nya. Oh, jadi kalau KLB kita sudah oke, nggak ada masalah ya. Artinya contohnya saya kan produknya arang sama komoditas pertanian. Jadi kalau perdagangan besar pertanian sudah bisa buat ekspor ya? Ya betul bisa. Nanti sama Kos Umar ya yang udah ahlinya. Saya di sini sebagai marketing aja. Oh siap. Oh, oke. Diskonnya sampai berapa lama nih ngomong? Gimana? Kurang jelas soalnya. Diskon sampai berapa lama? Oh, ini kita 3 hari. Jadi 3 hari. Bapak Pak Han ini sekarang berarti ada waktu besok hari Kamis, Jumat, Sabtu terakhir. Oke, berarti sekali bayar seumur hidup ya? Betul. Tapi nanti kalau udah terima kasih. Untung nanti kalau udah ada aplikasi malah lebih mahal harganya. Oh, iya. Siap. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ini Mas Carles sudah masuk. Tapi masih loading dia nih, Mas. Iya, tapi sistemnya udah masuk. Oh, udah masuk ya? Udah ada masuk. Lisensinya. Pembayarannya kan 1 sampai 3 hari, Mas ya? Ya, Sabtu terakhir, Pak.
Oh, Sabtu ya. Karena Ya, masalahnya nanti lokasi pagi jam 7.30 itu biasanya diingetin sama adminnya. ya. Satu lagi nih Mas, kita kan nggak punya gudang nih Mas untuk pengambilan barang dari petani. Itu bagaimana itu Mas? Oh maaf, kurang jelas soalnya hujan terus. Iya gini, ini kita kan banyak nih kita dari petani juga dari UMKM. Lokasinya kan di daerah kita kabupaten ya. Sedangkan Ya. kita kan tinggal di kota ini. Udah. Tapi kita nggak punya gudang gitu. Jadi bagaimana caranya itu Mas? Kira-kira ada nggak? Caranya ya. Kalau kemarin Kos Iya. Umar itu beliau juga nggak punya gudang. Jadi dari petani itu nanti ngirimnya langsung ke apa sih namanya? Lupa saya namanya. Ke pelabuhan. langsung ke pelabuhan Mas ya? Jadi dari petani itu langsung di packing di situ, nanti langsung ke pelabuhan. Jadi minta harga langsung ke pelabuhan juga. Berarti sudah dihitung semua tuh Mas ya, dari maksudnya langsung dari ke pelabuhannya sama forwardernya juga ya? Betul. Nanti Pak Carlos sama Kos Umar yang lebih mendetail. Saya hanya kulitnya ini. Oke. Kita masih ada waktu berapa tuh? 20 menit, 30 menit ya. Ada Mas siapa? Mas Rusmanto, Mas Carlos, Mas Ismail, Mas Didik. Udah gabung. Silakan teman-teman kalau mau nanya langsung aja. Saya bantu jawab nih kelasnya ini. Jangan malu-malu biar nggak tersesat di jalan. Halo. Halo Mas, siapa ini? Mas Abdurrahman. Ya, izin bertanya Mas. Ya siap. Di Explore You ini kan ada beberapa barang yang lartas ya. Kalau untuk uji lab itu dibimbing nggak? Gimana maksudnya? Kan ya ada beberapa barang yang ingin diekspor tapi itu masuk lartas. Nah itu kan harus uji lab ya. Nah saya nggak tahu tuh caranya uji lab. Itu dibimbing juga nggak ya? Nggak kurang tahu gitu saya malah. Nanti pasti Masnya akan diarahin kok. Oh gitu, sama Pak ini ya tadi ya? Ya. Beliau udah kemana-mana. Dia udah membina ribuan UMKM di Jawa Timur. Dia kan dari kepemerintahan. Oke. Terima kasih Mas. Ashari. 181. Siapa lagi nih? Silakan teman-teman, masih ada waktu 16 menit ya. Kita siapa lagi nih Mas? Hai. Mas Aziz. Oh ya, silakan Mas. Ini saya Syafrizal Mas. Oh iya. Boleh cek DM Telegram Mas? Boleh cek DM? Oke. Oke. Silakan teman-teman yang mau nanya-nanya lagi. Umum kita masih ada waktu nih. Mas Ai. Oke. Ini Pak Ai Rahmat Haidir.
Kita 15 menit lagi ya. Silakan teman-teman tanya aja.